rekan-rekan kami dari kelompok 6 Aprikom yang beranggotakan saya sendiri, Farah Yumna Azahra, saya Hilgaris Kasyadana, dan saya Askia Azahra. Di sini kami ingin menjelaskan nih bagaimana caranya menggunakan Excel untuk menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video pembahasannya ya teman-teman. Sebelum kita membuat siklus akuntansi, pertama-tama kita membuat tabel akun untuk mempermudah memasukkan rumus dalam Excel. Yang pertama, kita blok dari kode 101 dan nama akunnya sampai 601 dan nama akunnya. Kemudian, buka define name pada formula, mengganti nama menjadi tabel akun. Sebelumnya kita memasukkan rumus yang ada di Excel untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, data validation. Any value kita ganti dengan list. Buka di tabel akun, kode 101 sampai 601 di blok. Oke. Kita blok sampai seperlunya. Kemudian nama akun kita masukkan rumusnya juga, yaitu sama dengan lookup. Kita enter. Sama seperti kode, kita blok sampai bawah. Kemudian kita baca transaksi pada tanggal 1 Oktober 2022, yaitu Nyonya Wahyu memulai usahanya dengan menyetor uang tunai senilai 5 juta rupiah, piutang jasa sebesar 300 ribu rupiah, perlengkapan salon 7 juta rupiah, dan peralatan salon sebesar 10 juta rupiah. Kita masukkan kode yang berada pada sisi debit, yaitu kas. Yang kedua, piutang usaha. Yang ketiga, perlengkapan salon. Yang keempat, peralatan salon. Dan pada sisi kredit, yaitu modal. Kita masukkan debit kreditnya atau nominalnya. Kurang lebih seperti ini. Begitupun seterusnya sampai tanggal 31 Oktober 2022. Soal kedua, pada tanggal 2 dibayar sewa gedung untuk salon sebesar Rp1.200.000 untuk masa waktu 1 tahun. Jurnalnya adalah, kita masukkan kode pada sisi debit, yaitu beban sewa. Kode akunnya 501, dan pada sisi kredit kita masukkan kas. Ya, sebesar nominalnya. Selanjutnya pada tanggal 4, pembelian peralatan salon sebesar 3 juta rupiah secara kredit. Jurnal umumnya adalah peralatan salon berada di sisi debit, dan pada sisi kredit, karena dia berupa utang, maka kode akunnya 201, yaitu utang usaha. Masukkan juga nominalnya, debit kredit. Pada tanggal 6, dikeluarkan uang tunai sebesar 50.000 untuk membayar beban iklan di koran. Jurnal umumnya, beban iklan pada sisi debit, dan pada sisi kredit berupa kas.
agak masuk ya, biar membedakan sisi debit dan kreditnya. Masukkan nominalnya sebesar Rp50.000. Setelah dimasukkan jumlah dan nominalnya pada setiap akun di jurnal umum, kemudian kita menjumlah debit kredit masing-masing dari semuanya, yaitu sama dengan sum, pilih yang ingin dijumlah dari 5 juta sampai kita enter. Begitu juga yang sisi kredit. Menyusun jurnal umum, kita selanjutnya adalah posting ke dalam buku besar. Kita masukkan rumusnya pada nama akun, yaitu sama dengan lookup. Kita blok yang kode, _2, tabel akun, _2, 2. Kode kita isi, yang pertama kita posting adalah akun kes, yaitu 101. Sebelumnya, kita copy jurnal umum dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dan debit kreditnya. Kita paste di sini. Kemudian kita buka data,
Advance, filter the list in place. Yang pertama kita pilih list range. Dari tanggal sampai saldo pada tanggal 31. Kemudian kriteria range. Kita pilih nama akun kode. Selanjutnya kita pencet OK. Di sini akan langsung memetakan hanya akun kas. Kemudian saldonya kita total dulu menjadi rupiah. Saldo yang pertama berjumlah 5 juta rupiah. Kemudian saldo ini, karena yang kedua adalah kredit, maka kita kurang dengan 1.200.000 rupiah. Begitu seterusnya. Kurang lagi. Kemudian ditambah karena kas berada di debit. Totalnya sebesar 6.600.000 rupiah. Ke dalam buku besar. Selanjutnya, untuk siklus akuntansi berikutnya adalah neraca saldo. Memasukkan kode akun debit kredit sesuai dengan apa yang sudah diposting di buku besar. Jumlah debit kreditnya disamakan dengan buku besar. Kemudian kita jumlahkan dengan rumus sum. Begitu juga dengan kredit. Lalu setelah kita membuat neraca saldo, selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Dalam pengisian jurnal penyesuaian, kita dapat memunculkan akun-akun yang ada dalam jurnal penyesuaian secara otomatis. Caranya dengan menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita pilih sel kodenya, di sini saya pilih E7, lalu titik koma,
Lalu tabel akun, nama tabel akun yang kita awal pilih, di sini saya menamakan TBL akun. Lalu titik koma, lalu pilih 2, lalu enter. Nah, setelah muncul NA ini, kita sorot sampai ke bawah. Nah, setelah ini kita masuk ke contoh soalnya. Salon Wahyu, pada akhir periode tanggal 31 Oktober 2022, terdapat penyesuaian beberapa akun, yaitu yang pertama, persediaan perlengkapan sebesar 5.500.000. Maka jurnal umumnya yaitu beban perlengkapan di sebelah debit dengan kode 505 pada perlengkapan di sisi kredit dengan kode 103. Keterangannya yaitu perlengkapan yang terpakai. Mengapa? Dengan keterangan perlengkapan yang terpakai. Dengan keterangan perlengkapan yang terpakai sebesar 1.500.000 di sisi debit dan sisi kreditnya 1.500.000 juga. Ini dapat 1.500.000 ini yaitu kita kurangkan persediaan perlengkapan awal yaitu 7 juta dengan perlengkapan yang tersisa yaitu 5.500.000, maka akan menghasilkan 1.500.000. Lalu untuk soal kedua, sewa dibayar di muka sebesar 900.000. Artinya jurnal penyesuaiannya yaitu sewa dibayar di muka dengan kode 104 di debit dan beban sewa dengan kode 501 di sisi kredit. Dengan keterangannya, sewa dibayar di muka yang terpakai sebesar 900.000, tetap ya. Lalu, soal yang ketiga. Penyusutan peralatan salon untuk periode berjalan sebesar 1.300.000. Yang berarti jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan salon dengan kode 506 di sisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan salon dengan kode 122 di sisi kredit. Dengan keterangannya, penyusutan peralatan salon sebesar sama ya 1.300.000 di sisi debit dan kredit. Lalu untuk soal terakhir yaitu utang gaji yang belum dibayarkan berjumlah 170.000. Maka untuk jurnal penyesuaiannya yaitu utang gaji dengan kode 503 di sisi debit. Salah. Lalu soal yang keempat yaitu utang gaji yang belum dibayarkan berjumlah 170.000. Lalu soal keempat yaitu utang gaji yang belum dibayarkan berjumlah 170.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji dengan kode 503 di sebelah debit dan utang gaji dengan kode 202 di sebelah kredit. Dengan keterangannya, utang gaji yang belum dibayarkan dengan nominal 170.000, tetap ya. Nah, setelah kita sudah memasukkan nama debit dan kredit dari akun-akun ini, kita jumlahkan debit dan kreditnya, yaitu sama dengan sum. Kita sorot, maka akan menghasilkan 3.870.000 di sisi debit dan untuk sisi kreditnya yaitu 3.870.000 juga. Lalu setelah kita selesai membuat jurnal penyesuaian, selanjutnya kita akan menyusunnya atau membuat neraca lajur yang terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Untuk ini, kode nama akun, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian, kita tinggal mengkopinya saja ya teman-teman pada sheet neraca saldonya dan juga jurnal penyesuaiannya. Maka hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Sini saya sudah copy ya teman-teman.
gini. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengcopy semua di neraca saldo dan jurnal penyesuaian, kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk menghitung neraca saldo setelah penyesuaian, kita menggunakan rumus if or. Pertama-tama dulu saya akan menggunakannya di sebelah sisi debit. Kita ketikkan rumusnya sama dengan if, lalu or, buka kurung, kita pilih neraca saldo debit ya untuk pertamanya, lalu kita tambahkan jurnal penyesuaian debit, kita kurangkan jurnal penyesuaian kredit, tutup kurung, lalu kurang dari 0, titik koma, neraca saldo kredit, kurang dari lebih dari 0, tutup kurung, titik koma 0 titik koma, dan kita copy yang ada dalam kurungan ini. Kita paste. Kita enter. Nah, maka hasilnya akan keluar ya teman-teman. Setelah hasilnya keluar, kita tarik sampai ke bawah. Nah, maka hasil dari semua perhitungan akun-akun yang ada di sisi debit akan keluar secara otomatis. Selanjutnya, kita beralih ke sisi kreditnya menggunakan rumus yang sama dengan if, lalu or, buka kurung. Nah, di sini ada perbedaan ya. Yang sisi kredit nih, untuk neraca saldonya kita pilih sisi kredit juga. Lalu kita tambahkan dengan jurnal penyesuaian kredit. Lalu kita kurangkan dengan jurnal penyesuaian debit. Lalu kita tutup kurung. Kurang dari 0, titik koma, neraca saldo debit, kurang dari lebih dari 0, tutup kurung, titik koma 0 titik koma, dan kita copy yang ada di dalam kurungan ini lagi. Lalu kita paste. Lalu enter. Kita tarik lagi sampai ke bawah. Maka untuk hasil perhitungan di sisi kredit akan otomatis muncul. Lalu kita jumlahkan neraca saldo setelah penyesuaian sisi debitnya, yaitu sebesar Rp31.720.000, dan di sisi kreditnya sebesar Rp31.720.000 juga. Balance ya teman-teman. Kita pergi lagi ke laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi ini kita hanya menggunakan rumus if saja ya teman-teman. Yaitu saya ambil dari sisi debit dulu, itu sama dengan if, lalu pilih kode sel yang sejajar. Di sini karena sejajar dengan kas, jadi saya ambil kode kas. Lalu lebih dari Rp400. Mengapa 400? Karena kode dari lebih 400 itu merupakan kode pendapatan dan beban, maka masuk dalam komponen laba rugi. Lalu kita ketik titik koma. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian debit. Lalu titik koma 0. Tutup kurung. Enter. Kita tarik. Maka otomatis hasil perhitungan debitnya akan muncul. Lalu untuk sisi kredit, kita menggunakan rumus yang sama, if. Kodenya sama juga, lebih dari 400. Nah, di sini kita pilih neraca saldo setelah penyesuaian di sisi kredit. Titik koma 0. Tutup kurung. Kita tarik.
maka otomatis hasil perhitungan di sisi kredit muncul. Lalu kita jumlahkan. Di sisi debit itu sebesar 3.770.000 dan di sisi kredit sebesar 5.450.000. Artinya Sarnoyo mengalami keuntungan. Nah, tapi ini kan nggak balance kan ya teman-teman. Jadi kita harus membalancekan dengan cara kita tambahkan di sisi debit berapa yang kurang, yaitu kreditnya, hasil yang kredit kita kurangkan dengan hasil yang di debit. Maka sisa yang kurang itu ada 1.680.000. Lalu kita jumlahkan lagi. Maka hasilnya akan menjadi 5.450.000. Sama ya, balance ya teman-teman. Selanjutnya ke laporan terakhir di neraca lajur, yaitu neraca. Rumus yang digunakan yaitu sama pada laba rugi, yaitu menggunakan rumus if. Maka kita tulis dulu, saya ambil di sisi debit lagi juga. If kodenya, kode yang sejajar yaitu 101. Lalu di sini untuk komponen neraca itu kan terdiri dari aset ya, aset, modal dan utang ya. Nah, maka di sini kodenya tuh kurang dari 400. Maka kita ketik kurang dari 400. Titik koma, neraca saldo setelah penyesuaian di debit. Titik koma 0. Nah, kita tarik. Maka otomatis akan muncul hasilnya, perhitungannya di sisi debit. Untuk kredit, di sisi kredit neraca sama, kita ketikkan rumusnya if, lalu kodenya yang sejajar, lalu kurang dari 400, titik koma, neraca saldo setelah penyesuaian kredit, titik koma 0, tutup kurung. Maka hasilnya akan otomatis ya teman-teman untuk di sisi kredit. Nah, sama ya. Nah, sama. Lalu kita jumlahkan deh di sisi neraca yang debit dan kredit. Untuk sisi debit itu totalnya 27.950.000 dan sisi kreditnya yaitu 26.270.000. Nah, karena ini nggak balance, kita harus menemukan kekurangannya di sini. Berapa kurangnya sih? Yaitu kurangnya di sini yaitu sebesar 1.680.000. Di sini sama kan ya teman-teman nih. Selisih antara laba rugi dan neraca sama. Berarti kita balancekan lagi nih. Kita tambahkan. Oke, selesai deh untuk neraca lajur. Jadi setelah membuat neraca lajur, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat dengan cara yang manual aja dan terdiri dari 3 laporan keuangan. Yang pertama untuk laporan keuangan, kita akan laporan laba rugi, yaitu kita akan membuat menghitung pendapatannya terlebih dahulu. Setelah menghitung pendapatan, kita akan menghitung beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada sekitar 6 beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian untuk total beban ini kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Tinggal kita blok kolom yang dijumlahkan dan enter. Untuk menghitung laba bersih, kita perlu mengurangkan kolom total pendapatan jasa dengan jumlah beban operasional. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Yang pertama dengan cara menginput modal awal Nyonya Wahyu.
yaitu sebesar 22.300.000 yang kemudian ditambah dengan laba bersih yang sudah dihitung pada laporan laba rugi di atas, yaitu 1.680.000, dan dikurang dengan price Nyonya Wahyu sebesar 200.000. Hasilnya merupakan modal akhir pada tanggal 31 Oktober. Kita menghitungnya dengan cara menambah modal awal dengan laba bersih. Kemudian dikurang dengan price Nyonya Wahyu. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Yang pertama dari aset lancar, yaitu kas yang sudah tertera pada neraca lajur sebesar 6.600.000, dan setelah kas ada piutang usaha sebesar 1.750.000. Kemudian masih di aset lancar ada akun perlengkapan sebesar 5.500.000, dan terakhir akun sewa dibayar di muka sebesar 900.000. Untuk menentukan total aset lancar, kita menggunakan kembali rumus SUM. Selanjutnya kita akan masuk pada aset tetap yang dimulai dari peralatan sebesar 13 juta dan akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.300.000. Kita totalkan asetnya menggunakan rumus SUM. Lanjut ke kolom sebelahnya, pasifa berupa kewajiban. Utang lancar yang dimiliki oleh Nyonya Wahyu. Yang pertama ada utang usaha sebesar 2.500.000 dan utang gaji sebesar 170.000. Kita totalkan. Sebesar 2.670.000. Untuk modal Nyonya Wahyu, kita ambil dari laporan perubahan modal sebesar 23.780.000, sehingga total kewajiban dan modal kita gunakan rumus SUM. Setelah membuat laporan keuangan, yaitu siklus terakhir kita akan membuat jurnal penutup dengan menggunakan rumus lookup pada nama rekening. Yang pertama, kita akan menutup akun pendapatan dengan kode keterangan untuk akun pendapatan dengan posisi di debit. Akun kreditnya merupakan akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya kita akan menutup akun beban dengan ikhtisar laba rugi di debit. Dan akun-akun beban di kredit. Sampai akun terakhir, beban penyusunan peralatan salon dengan keterangan yang sama, yaitu menutup akun beban dengan masing-masing nominal akun beban yang sudah disesuaikan pada neraca lajur. Selanjutnya kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi dan yang dikredit adalah modal. Terakhir, menutup akun price dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun price.
Selanjutnya, jumlahkan masing-masing kolom dengan menggunakan rumus. Sekian dari video penjelasan kami, semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami siklus akuntansi perusahaan jasa beserta cara membuatnya dengan menggunakan rumus Excel. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam video yang kami buat, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video kami. See you next time guys, bye-bye!